Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, telah kita sampai kepada cerita tentang ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Kemudian kenapa dia agung? Dia mengandung tauhid keesaan Allah, yaitu Allahu la ilaha illahu, ya. Kemudian di situ lagi mengandung al-hayyu al-qayyum, hidup terus menerus, kekal dan mengurus ciptaannya. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada satu ayat, yaitu bagian dari ayat ini, man zalladzi yasfa'u indahu illa biiznih, man zalladzi yasfa'u indahu illa biiznih. Maka dia pun Allah Ta'ala dega gawad dingiru si dito mod dima beres syafaat, ya, syafaat di sisinya melainkan dengan biiznihi, dengan izinnya. Nah, jamaah sekalian, syafaat ini ayat membantah orang-orang kafir itu. Hiroto kafire, dia menjadikan ada selain Allah dan itu menjadikan syafaat. Jadi ini juga salah satu ayat membantah orang-orang kafir Quraisy bahwa tidak benar adanya syafaat dari cara model orang kafir itu. Yang pertama, perlu kita pahami agar syafaat asik gaki cerita terus kita tidak paham apa itu syafaat. Jadi selalu kita begitu, selalu kita berupaya memahami dulu terjemahan arti definisinya supaya menggampangi. Nanti juga kalau dia ada hukum, ya gampang diberikan hukum. Kami gak tahu, tidak paham definisinya, ya langsung ya yang bawa terus. Akhirnya kita tidak tahu agak betul dan materi apa maknanya nanti itu. Syafaat ini berasal dari bahasa Arab, itu asal kata itu as-saf'u, safa'atun, safa'atu, as-saf'u, betul nero genap, lawan daripada al-witr, witir, yaku witir ganjil, ya, yaku as-saf'u genai. Terus apa martanya, artinya ini genai? Ulama memberikan penjelasan bahwa yakulele takni itu tidak bisa kita melakukan sesuatu, kita butuh pertolongan, kita butuh bantuan. Maka rumah tuang kepak genai, ini rumah tu mereki bantuan, mapak genak untuk memberikan bantuan kepada kita. Jadi itu yang dimaknai bahwa syafaat itu adalah memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Sehingga ulama menyatakan syafaat itu bisa terjadi di dunia dan bisa juga terjadi di hari kemudian. Tapi kita tidak bicarakan apa yang terjadi di dunia. Artinya memberikan bantuan kepada orang yang baik,
yaitu bisa saja wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, situluk-tuluk dilalena dalam takwa na beri Allah taala. Nah, orang itu juga syafaat, memberikan pertolongan, menolong orang dalam melaksanakan jihad fisabilillah, ya itu juga syafaat, memberikan pertolongan. Tapi yang kita di sini man zalladzi yasfa'u indahu illa biizni. Jadi degagu di bere syafaat kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tadi saya katakan bahwa ada orang kafir atau kafir memberikan syafaat itu menurut dia adalah dengan maka dewedingi ipancaji siddi syafaat selain daripada yang diizinkan Allah. Ya, dalam ayat kita bisa melihat dalam ayat Az-Zumar, walladzina tahazu min dunihi auliya, dan orang-orang itu ittahazu min dunihi auliya, mengambil pelindung selain Allah, ma na'buduhum, kemudian napuade maka de ma na'buduhum, kami ini tidak menyembah mereka iro agesendero sumpah-sumpah naro, apakah itu patung berhala-berhala, kata mereka itu tanir nasang disumpah, tanir nasang di mana buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa, tetapi iro nasang disumpah iro yonri mangolo hanya ingin mendekatkan kami, liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mapacawe mi, mendekatkan kami kepada Allah, kepada Tuhan, agar bisa memberikan pertolongan. Nah, inilah yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, dalam syariat agama di bawah Nabi Muhammad. Jadi yang kata itu mangolo siddi, apakah sesembahan, apakah namanya, apakah itu orang saleh yang sudah mati, apakah datang ke kuburan, pohon kayu dan sebagainya, ya ikutan nai magi musumpah ya roh narekuna puade pada ia, berarti dia berpaham orang kafir Quraisy, pada itu kafir rioloe itu musyrik cara berpaham. Maka ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, maka dia tanir nasang sumpai di, tapi itu adalah jalan mendekatkan kami kepada Tuhan, kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kemudian yang kedua, di ayat yang kedua surah Yunus ayat 18, maka dipungal Allah taala wa ya'buduna min dunillah, kadi pungal Allah taala magi na yero gesenne musumpero lenai silene pungal Allah taala ma ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ada itu ada mapapole mudarat, dia itu nama boleh manfaat. Kenapa kamu sembah itu berhala-berhala atau yang bukan Allah? Yang kita kan sudah bicarakan kemarin, Allahu la ilaha illahu, ya Allah taala alenami, ya degalena berarti sewai Allah taala. Untuk membuktikan bahwa Allah itu betul-betul Tuhan, maka dibuat ada lanjutan itu apa namanya, ya al-hayyu al-qayyum. Jadi Allah taala itu apa, dia hidup terus menerus ciri sendiri dan mengurus hamba makhluknya. Nah, dibuktikan lagi bahwa kalau dia hidup terus menerus, dia tidak tidur, dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Dan itu kita sudah bahas yang lalu. Nabi Musa diberikan 2 botol karena Nabi Musa bertanya, "Matindro karena sepunga Allah taala, apakah Allah itu tidur?" Maka Nabi Musa diberikan malaikat itu, kita cerita 2 botol. Pada saat dia mengantuk melusi lepo botol bangun lagi. Setelah itu dia ditidur, terhantamlah itu 2 botol itu pecah. Maka Nabi ta'ina akali barakeng. Inilah ibarat seandainya Tuhan itu tidur, Tuhan mengantuk, jangankan tidur, mengantuk saja, maka hancurlah bumi ini seperti botol itu tadi. Antara langit dan bumi akan hancur. Nah, ini membuktikan bahwa ya yang lain tidak bisa jadi Tuhan. Jadi madzalladzi yasfa'u indahu illa biizni wa ya'buduna bidunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Jadi ronasa magina musomper selain Allah taala, padahal dia tidak bisa memberikan mudarat,
dan tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaquluna haula'i sufa'auna indallah. Tetapi ya kena sengero maka dia tahu mas sompa-sompero nangero lo mangolo saliwan na pung Allah Ta'ala haula'i sufa'auna indallah iro sompa-sompa taro angolo-ngolo taro itu mak bere syafaat. Itulah yang membantu kita memberikan pertolongan kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya aku menceritakan lagi cucu memu biasa nalakalangi tungatoro di tenaja nasanya bunga latar lemu jadi nasang sumpah. Saya cuma jadikan dia sebagai perantara untuk mendapatkan syafaat. Tapi betulkah itu dia diajarkan dalam agama? Ya tidak. Karena ini tadi man zalladzi yasfa'u indahu illa biizni. Irwadigi mak beres syafaat itulah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tidak denwadiki makadaya karena angulo-ngulo nero berhalanya itu bisa memberikan ya secara akal wadi jadi kuna kala cerita ki kumagala mapangewang atane jero ya sumpah cuma jalan saya untuk mendapatkan syafaat mengantarkan saya kepada Allah ya ko to de nama pahat tawe wadi ka ditongar tanam itu jero pengala talo mo nasana sumpah oh kami pengala tapi pakai perantara. Nah masalahnya cocok gaya perantara ipakai atau deh itu yang masalahnya di situ. Cocok kan di perantara. Kalau perantara itu betul atau yang bisa memberikan syafaat itu betul, maka diterima. Kayak mondo dan lelena ya nanya man zalladzi yasma'u inda biizni. Kemudian yang lainnya bagus sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menjadikan syarat syafaat itu pertama biiznillah. Jadi biiznillah harus izin Allah. Nah, nanti kita lihat siapa yang diizinkan Allah. Ni gairo yelengi izin pulipung Allah Ta'ala. Apakah semuanya atau terbatas? Nah itu untuk membantah orang-orang kafir ini. Jadi yang pertama biiznillah. Yang kedua iro wadingi maberi syafaat napuriyo pung Allah Ta'ala. Ya, napuriyo pung Allah Ta'ala. Ya kode napuriyo pung Allah Ta'ala berarti tidak bisa memberi syafaat. Ya kuas sumpah-sumpah angolo-angolo atau tidak diridai oleh Allah berarti dia tidak bisa memberi syafaat. Wala yasfa'una illa liman irtada. Ini dalam surah Anbiya. Dan mereka tidak bisa tidak bisa memberikan syafaat ya kecuali illa liman irtada, kecuali napariu purana puriu pipung Allah Ta'ala. Purana puriu pipung Allah Ta'ala. Irna puri Allah Ta'ala itulah yang bisa memberikan syafaat. Dan dari ayat ini juga iru tumak beri syafaat nangero napuri diizinkan oleh Allah. Satu syaratnya diizinkan oleh Allah. Yang kedua iru lepot tahu ataukah makhluk lain apakah malaikat atau siapa manusia atau nabi atau wali atau siapa saja. Pertama diizinkan Allah, kedua napuri Allah Ta'ala. Yang ketiga iru tahu melo yeles syafaat ipuriu tu ipulupung Allah Ta'ala. Ya bahasa naidi meloki runtu syafaat maka syaratnya kita harus ijama piru anu napuriu pung Allah Ta'ala. Tapi kau dikoto kafir nangi mas sumpah mangolo lo berhala-berhala. Pertama dia napuriu pung Allah Ta'ala. Yang kedua iru napigau iru wading mabere syafaat yaitu napuriu pung Allah Ta'ala. Yang ketiga cara-caranya tidak diizinkan oleh Allah. Inilah bertentangan dengan man zalladzi yasfa'u indahu illa biizni. Nah kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegena pelir wadi mabere syafaat. Nah, jadi kita lihat dulu ini ada kulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah Muhammad hanya milik Allah lah syafaat itu semuanya. Jadi rupung Allah Ta'ala alinami wadi mabere syafaat pertama Allah. Hanya Allah saja yang bisa memberikan pertolongan. Apakah itu terutama pertolongan di hari kemudian pung Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yang bisa memberikan syafaat itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu agak seneng memang bisa tapi harus izin ya. Wa kam min malakin fis samawati
egan nana sang iro malaika ko langi iro la tugni syafa'atuhum syai'an nadi guna-guna na iro gesenero syafaatna pertolongan malaikat tidak mampu, tidak bisa memberikan syafaat itu illa min ba'di ay ya'zanallah, kecuali pura piling isi pulih pungal Allah Ta'ala. Berarti malaikat bisa memberikan syafaat kalau dia diizinkan oleh Allah, liman yasha'u wa yarda, barang siapa saja yang dikehendaki dan diridhoi. Termasuk kita bisa memberikan syafaat. Nah sehingga ki pungal Allah Ta'ala na puri pungal Allah Ta'ala kedo-kedota dan ia teling syafaat juga diridhoi oleh Allah. Tapi itu urusan Allah. Jadi tapi kalau ada yang cuma mengaku ki maka daya wadi kama beri syafaat tidak boleh. Karena yang tahu itu hanya Allah. Persoalan matu wadi ki gaya itu Allah. Yang kedua yang bisa memberikan syafaat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak. Hari hebatnya Nabi tak maskana. Jadi alhamdulillah dia pura ki masyahada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah betul-betul kita yakini itu, insyaallah kita dapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Al-Bukhari dikatakan di sini likulli nabiyyin da'watun yad'u biha. Tungkat-tungkat nabi nasab nabi tak, tungkat-tungkat nabi anggap donganna mustajab. Anggap dongan nairo yakun madung pungal taala langsung diterima. Tetapi iro nabi ta dia pernah pakai padongan nairo. Maka nabi ta wa uridu an ahtabi da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Iri ana sepat dongaku utaroi untuk umatku riasuri mondina pungal taala. Luar biasa memang nabi ta ya. Ondona pujita nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siddi padongan nairo yang mustajab adalah memberikan syafaat meludungi matu Nabi Ta'ala Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Maka itu napake matu asri mondin Nabi Allah Ta'ala. Ini Nabi-Nabi purna napake, Nabi-Nabi purna napake pak donganna yang mustajabnya itu. Tapi Nabi Muhammad natarui pak donganna matu khusus asri mondin Nabi Allah Ta'ala untuk tulung ya tanam umatnya. Makanya dimimbangi ko dimetosene betul-betul kita ini jauh dari ajaran Nabi, jauh dari perkara-perkara yang disunnahkan Nabi ya. Ini ya tapi kan biasa diteniru cerita ya, harusnya kita itu banyak menceritakan apa-apa saja yang dicintai Nabi, disenangi Nabi ya. Kita tidak saling menyalahkan, saling agak. Jadi yang pertama. Kemudian dari Auf bin Malik Al-Asja'i berkata, jadi karena Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna ma khayyarani rabbiyal lailata. Maka dia nabi ta misegana sengero sahabatku pura yarong kana sepuang Allah taala naweringa pilihan malam ini ya. Dia cerita sama sahabatnya bahwa angkana sengero naweringa kana sepilihan Allah pada malam ini akan sasabae qulna Allah wa rasuluhu alam. Pungal ta'ala itu misina suruh Allah ta'ala pahang ya wagagai. Maka Nabi taqala fa innahu khayyarani baina ayyadkhula nisfa ummatil jannah wa baina syafa'ati. Pungal ta'ala menawarkan dua pilihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilihan pertama, maka dero melo gunasan Muhammad upatamai si tengah umatmu tama surga. Upatamai umatmu tama surga. Ini pilihan pertama. Yang kedua adalah as-syafa'ah wa bainas syafa'ah. Jadi antara melo gunasan Muhammad upatamai ro umatmu ro si tengah umatmu ro tama surga atau ga mabere ko syafaat. Nah, maka Nabi tak ini hebatnya Nabi Muhammad ini dia milu terima pertama ya bening na terima pertama ya ayang kaki kira-kira di mana rasa ya. Ya tapi Nabi itu betul-betul melihat kita ini ingin diselamatkan baik dunia dan akhirat menurut maladana puji Nabi Muhammad. Maka Nabi tak faktartu syafa'ata. Ia rasa pilih ya puang
syafaat bawa na telinga. Ya, saya hanya memilih syafaat, saya akan memberikan pertolongan kepada umatku nanti. Napang kamakutana ya, qulna ya Rasulullah ud'ullah ayyaj'alana min ahliha. Meloduangi maka deo Rasulullah wadiga nasang iro telodoang kinasang na supaya runtuki syafaat. Maka Nabi ta kala hiya likulli muslim, yaitu syafaat apun-apunan atau weringi di sini atau salangnya. Wah, luar biasa jamaah sekalian. Jadi kita ini sudah mengaku umat Nabi Muhammad, bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad, insya Allah kita akan dapatkan syafaat dari Nabi. Insya Allah lagi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi luar biasa memang ini agama kita ini tuh ngeman di tahu di namelo magasan ne matundru-tundru untuk bagaimana caranya kita ini bisa mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih indah, lebih nyaman, lebih bahagia. Ini tuh ngeman nih. Ya tapi itulah proses hidup. Makanya dia anu makasing itu mah di mundi tidak gampang dicapai. Makanya ada proses-proses cobaan, proses-proses ujian. Kita jalanilah. Makanya Allah memberikan satu tips bahwa kota salah ko istighfar ko elo dampasiko. Ya ko salah ko elo dampasiko. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, siapa lagi yang bisa memberikan syafaat? Yaitu puasa ya, puasa dan Al-Qur'an. Dari Abdullah ibnu Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Iro puasai si bawa akorange Al-Qur'an mancaji patulungi mancaji syafa'a itu matur ya surimundinna pung Allah Ta'ala. Puasa dan bacaan Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat penolong di hari kemudian. Jadi rutuna puji puasa itu akan menjadi syafaat. Yang suka membaca Al-Qur'an itu akan jadi nanti syafaat. Yaqulus siyam mate iru puasa matu surimundinna pung Allah Ta'ala. Narek komate ki matu ya hari kemudian kita yang biasa puasa ya, terutama puasa Ramadan, puasa wajib ditambah sunnah-sunnahnya itu yang merejingnya. Yaqulus siyam ay rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawati bin nahar. Maka dia puasa upuang wahai Rabb iro atakur kasiro atamur puang na pegau ka mapuasa untuk perangi mandre dena mandre na natahatoi syahwatnya di siang hari. Berarti tidak gampang orang puasa ini mau orang itu saja ya. Kayak tidak semua orang bisa puasa. Jadi ini satu keistimewaan bagi orang yang suka puasa. Fasaffi'ni fihi, maka makoke puange saya berikan syafaat kepadanya. Jadikan saya sebagai syafaat kepadanya, sebagai penolong bagi orang yang suka membaca Al-Qur'an, suka mengkaji Al-Qur'an, suka pokoknya Al-Qur'an ya, tidak sekedar dibaca tapi dia kaji isinya, memaknai isinya, belajar dan melakukan puasa yang benar. Nah, cuma ini biasa Pak, biasa itu dia nama pakai proses belajar berpuasa ya, dia pana puasa tong-tong ya ku buka itu apa balas dendam ki. Wah iya engkan ya gaya tapi belum mana liamba. Yang kedua kupure puasa ya iro nafsu-nafsu tidak tertahan lagi. Wa yaqulul qur'ana mana'tuhun nauma bil laili. Mate itu sia korangnya. Maka dia upah itu siru kasiam itu kairo dari kawan ni kasiru tu na baca korangnya. Termasuk ini orang yang salat tengah malam, yang banyak membaca Al-Qur'an di waktu malam. Ya mungkin juga ada yang memaknai ini waktu Ramadan tu mau baca Qur'an kawan ni. Fasaffi ni pihi elete kasih syafaat makwero. Ya, elete syafaati dia lah. Berikan syafaatku kepadanya, saya memberikan syafaat kepadanya. Maka di Allah Ta'ala kala payusaffaani, maka berikanlah syafaat. Nah, jadi ini puji mengaji, alhamdulillah insyaallah kita akan mendapatkan itu. Kemudian yang ketiga Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi yang bisa memberikan syafaat ini, pertolongan ini?
adalah orang yang suka menzikirkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah yakini kalimat ini nasabah zikri afdal zikra la ilaha illallah. Zikri kami nama yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Nah orang yang suka begini ini dikatakan yadkhulu ahlul jannatal jannah, dari watun nero penduduk surga iro ipatamani surga, wa ahlun naran nar iro penduduk penghuni neraka ipatamatoni neraka. Summa yaqulullahu ta'ala napa makadani pungala ta'ala iro kalau kau kesene lo neraka akhriju man kana fi qalbihi misqalu habbatin min hardalin min iman. Pasui irotawe si detong kilalan neraka nasaba angka sebesar biji sawi. Jadi misqalu habbatin min hardalin min iman. Angka rotapa ilalangatina mabicul ada mi tepan langatina. Jadi kong kemur tepat abus tabiatu sta makadai tata kita masuruga karena kan kalimat la ilaha illallah. Iya tapi kami luki makanja surga ta yang tidak ada daripada pacuri gejolok ke neraka kan masih samutoki. Kita mau yang sempurna lah, kita mau yang sempurna. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau, niga nasak kamena saro atamu yang paling beruntung naruntu to sapaat ya Rasulullah. Maka Nabi ta yena tu tau puadai kalimat la ilaha illallah sadikun bil qalbi atau ikhlasun bil qalbi matun nataputu lalangatin nero ikhlas betul-betul degaga mapacingi degaga duana. Ikhlas itu bersih, tidak ada campurannya. Jadi tungguin apa akhirnya itu matu itulah orang yang mendapatkan syafaat. Jadi kita ini sering membaca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, insyaallah kita akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bentuk syafaat pada Nabi Muhammad itu diberikan kepada manusia pada saat itu ya biasa dicerita ya. Idza kana yaumul qiyamati ma jannasu fi ba'di fayatuna Adam. Ya serimun matiro datanglah orang di hari kiamat berduyun-duyun kepada Nabi Adam. Fayaqulu isfa'lana ila rabbika. Nabi Adam, bisakah kamu memberikan syafaat kepada kami atau syafaati kami? Minta kepada Tuhanmu, syafaati kami. Apa kata Nabi Adam? Fayaqulu lastulaha. Saya tidak bisa. Walakin alaikum bi Ibrahim. Coba garelo ku Nabi Ibrahim. Fa innahu khalilur rahman. Nasabalena apujinna pengalat Allah, dia kekasih Allah Ar-Rahman. Fayatuna Ibrahim fayaqulu lastulaha. Maka Nabi Ibrahim itu ya saya tidak bisa memberikan. Saya tidak bisa memberikan syafaat. Ya, dia ulet dulu kok. Walakin alaikum bi Musa fa innahu kalimullah. Coba kalau Nabi Musa, nasib itu kalim Musa bicara langsung sepengal dia kalimullah. Fayatuna Musa fayaqulu lastulaha. Lalu Nabi Musa ya nasa dia tu lemah bere, saya tidak bisa juga berikan syafaat kepada kamu. Kira-kira mau kematian kan itu masih puluh mana. Kata Nabi Musa saya tidak bisa. Walakin alaikum bi Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu. Coba lo Nabi Isa. Sebab itu Nabi Isa adalah ruhullah dan kalimat Allah. Fayatuna Isa fayaqulu lastulaha. Lakin Nabi Isa ya itu nasul balik syafaat. Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fayatuni faqulu ana laha. Jadi waktu nerloloi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Nabi ta iya saya punya hak. Faqulu ana laha fasta'zinu ala rabbi fayu'zanali. Nah, napa melon melu sin pengalat Allah. Oh puang melo kama beri syafaat kepada umatku. Maka dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa kita punya agama ini sekalian.
Nah kemudian penghuni surga, ia penghuni surga denu ditama surga dari kudai panatama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan umat kita, nabi kita dan umatnya. Ati babal jannata yaumal qiyamati irmatu sukiam amaturo nadana pulai pe angka kana sa pulai pintuna surga. Pas taftih, kemudian ya dibukakan oleh penjaga. Payakulul hasin man anta, maka dia pajagero nigatiko. Faqulu Muhammad, maka dia nasa Muhammad. Fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablika, maka dero pajagana ro surugero iya nasange iparentanga untuk buka iya pintuna surga na dinu wedding buka pintuna surga iya nah sebelum kamu masuk. Artinya madiolo ko dinu ditama to dari kode pengutama alena pak buka pintuna surga. Kemudian bisakah diberikan syafaat kepada orang kafir? Ternyata bisa, tapi khusus Nabi dan orang tertentu. Hal nafata Aba Talibin bisyai'in. Jadi rumah kutanya saya, wahai Rasulullah, apakah kamu memberikan syafaat kepada Abu Talib? Ya Abu Talib amurina Nabi tak membantu dalam perjuangan mempertahankan Nabi, menjaga Nabi, memperjuangkan agama Islam, tapi dia tidak Islam, mati tidak dalam Islam, tidak bersahadat. Fa innahu kana yahutuka biyagdabulaka. Nairo nasang amure taro Abu Talib Muhammad, dia itu melindungi kamu dan mempertahankan kamu, menjaga kamu, melindungimu, bahkan dia marah untuk membela kamu, memperjuangkan agama ini. Qala na'am, ya. Huwa fi sahdahim min nar. Tapi agak sene engkai ku mondo neraka iro, ya dia berada irna Abu Talib oku neraka paling atas. Walaula ana lakana fid darakil asfali minan nar. Tapi karena syafaatku nasang, saya bisa memberikan syafaat itu adalah dia tadinya dibawa ipendra ICD, tapi dalam neraka. Jadi bisa mengurangi agak senero. Nah, hadis lain menyatakan bahwa la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamati fayuj'alu fi dahdahim min darin yablughu ka'baihi yagli minhu dimaguhu. Semoga nasa syafaatku nasani kelak pada hari kiamat api neraka hanya diletakkan setinggi 2 tumitnya hingga membuat otaknya mendidih. Jadi dalam malam memi tapi tetap mima ilan neraka jamaah sekalian. Siapa yang bisa mendapatkan syafaat agi pigau nu weddingi irattir sang syafaat. Nah ini. Tapi kita sampai sedikit ya. Tapi menjadi capu itu betul. 15 ya sudahlah dulu. Saya tinggal 7 menit. Nanti minggu depan kita lanjutkan Ibu sekalian. Siapa-siapa yang bisa mendapatkan syafaat itu agi pigau neruntuki syafaatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita meninggal dunia. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.